Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi semua kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Imamat berbicara tentang instruksi dari Tuhan kepada perantara antara Tuhan dan juga bangsa pilihannya, antara Allah dan bangsa pilihannya, bangsa Israel, yaitu Musa yang menjadi perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Pada saat itu mendapat perintah dari Tuhan. Pada saat itu kita bisa melihat di ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal ini, ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata di sana, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan seterusnya di situ Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan berbicara tentang perintah, berbicara tentang aturan, berbicara tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, khusus di dalam Imamat pasal 19 ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai 37, kalau kita teliti Bapak Ibu Saudara, di situ kita akan dapati bahwa setiap awal kalimat dari setiap ayat-ayat ini banyak berbicara tentang perintah Tuhan. Hampir semuanya perintah Tuhan dengan dimulai dengan kata janganlah atau harus. Jadi itu merupakan suatu perintah instruksi yang wajib untuk dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berbicara tentang hidup kudus, bagaimana kudusnya hidup kita sebagai orang percaya. Dan saya kasih judul kecil untuk firman Tuhan pada saat ini, yaitu jangan simpan dendam. Bapak Ibu Saudara, dendam sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang keinginan yang kuat untuk bisa membalas dalam hal kejahatan. Hari-hari ini banyak sekali motif kejahatan terjadi karena dendam. Ada banyak orang yang menjadi jahat karena dendam di dalam diri mereka. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara ada kejadian ya di salah satu kota di Jawa Tengah. Ada kejadian di mana terjadi pertikaian antar suku ya seperti itu, dan hal itu dipicu oleh bukan saja amarah tetapi juga akhirnya menjadi kebencian yang melahirkan dendam, yang itu melahirkan perbuatan-perbuatan jahat lainnya dan akhirnya memakan korban dan sebagainya. Dan itu dimulai dengan kebencian di dalam hati seseorang. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita lihat di dalam pasal ini Bapak Ibu Saudara ada 3 bagian. Kalau kita lihat di pasal 19 ayat 1 sampai 37, di situ berisi tentang 3 bagian bagaimana kudusnya hidup antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, dan juga hidup kudus untuk diri kita secara pribadi. Nah, malam hari ini saya mau berbicara lebih banyak kepada tentang kekudusan hidup kita antara kita dengan sesama, hubungannya dengan sesama dalam hal dendam tadi. Bagaimana hari-hari ini orang menjadi begitu jahat hanya karena dendam yang lahir di dalam hatinya kepada orang yang mungkin menjahati, orang yang mungkin melukai hati Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Jadi malam hari ini yang menjadi pertanyaan buat kita adalah mengapa kita orang Kristen, mengapa kita orang percaya tidak boleh punya dendam di dalam hati kita. Yang pertama adalah karena dendam merupakan
satu perlawanan, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa ketika kita dendam sama dengan kita melawan Tuhan. Jadi poin pertama malam hari pada hari ini adalah berbicara tentang dendam sama dengan kita melawan Tuhan. Ketika ada dendam di dalam diri kita, itu berarti dengan kata lain kita melawan Tuhan. Karena Tuhan melarang kita, Tuhan mau supaya kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat seperti itu. Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki dendam di dalam diri kita. Tetapi hari ini mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-17 tadi. Jelas firman Tuhan berkata, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kata janganlah itu berarti adalah kata perintah. Engkau berbicara kepada bangsa Israel pada saat itu, tetapi juga kepada kita hari ini, supaya jangan kita punya kebencian di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kenapa berbicara tentang hati, Bapak Ibu Saudara? Karena hati adalah sumber, hati adalah pusat dari kehidupan kita. Ketika hati kita mulai tergores, mulai terluka, Bapak Ibu Saudara, itu akan memicu timbulnya kebencian, amarah yang berlebihan. Kemudian kita akan menjadi kalap mata, kita akan tidak bisa berpikiran sehat, dan akhirnya akan menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita karena kebencian dan dendam tadi. Sehingga jelas malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika ada dendam di dalam hati kita, mari kita koreksi diri kita, apakah ada dendam, kebencian yang besar di dalam diri kita hari ini kepada orang-orang yang terdekat kita. Berbicara tentang orang-orang sebangsa yang disampaikan oleh firman Tuhan malam hari ini, berbicara tentang orang-orang terdekat di antara kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pada umumnya atau lazimnya orang-orang yang menyakiti kita bukan orang-orang yang jauh dari kita. Survei membuktikan bahwa orang-orang yang sering menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita sendiri. Entah orang tua, entah saudara, entah sahabat dekat, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk tidak menyimpan dendam. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan dendam itu sama dengan kita melawan Tuhan. Karena Tuhan punya ketetapan, Tuhan punya aturan supaya kita dapat menjaga kekudusan hidup kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengapa kita orang percaya tidak boleh menyimpan dendam di dalam diri kita? Karena dendam hanya akan mendorong kita untuk melakukan dosa yang lebih besar di dalam diri kita. Ketika kita benci seseorang, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itu dosa. Ketika benci itu menjadi amarah yang berlebihan, amarah yang tidak terkontrol, itu dosa. Dan ketika timbul kepahitan di dalam diri kita, itu dosa. Apalagi setelah kepahitan itu bertahun-tahun di dalam diri kita, itu akan melahirkan hal-hal jahat lainnya yang akhirnya membuat seseorang kalap mata, yang membuat seseorang akhirnya tidak berpikiran sehat dan bisa melakukan tindakan kriminal lainnya setelah timbulnya kebencian itu di dalam diri orang tersebut. Sehingga malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama menjaga hidup kita, tetap menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kekudusan hati kita. Kalau kita lihat beberapa contoh yang terjadi tentang dendam ini, kalau kita pernah baca tentang kisah bagaimana Kain membunuh Habel, timbul karena iri hati, amarah, kebencian, dan akhirnya terjadi tindakan kriminal, pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Begitu juga dengan Herodes ketika nasihati, ditegur oleh Yohanes Pembaptis pada saat dia mengambil istri saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Dia juga akhirnya timbul kebencian, timbul amarah, dia memenjarakan Yohanes Pembaptis, dan pada akhirnya Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya. Pada saat itu kita melihat ada kebencian-kebencian yang timbul dan terpendam di dalam diri mereka, sehingga lahirlah kriminal-kriminal yang terjadi pada saat itu. Nah, hari ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari dua poin ini pada malam hari ini tentang bagaimana kita menjaga kudusnya hidup kita, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa pada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, bagaimana mereka bisa menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Karena kekudusan tidak saja berbicara bagaimana menjaga kekudusan dalam hal-hal yang bersifat gerejawi lainnya, tetapi lebih kepada pribadi, personal hidup kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi mengapa
kita sebagai orang percaya tidak boleh menyimpan dendam di dalam diri kita, karena ketika kita punya dendam itu sama dengan kita melawan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita punya dendam itu akan mendorong kita untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Jadi mari jauhkan diri kita dari dendam, dan biarlah kasih Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18, Tuhan berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam diri kita. Ketika orang melukai kita, orang berlaku tidak baik kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita mengasihi mereka, mari kita mengampuni mereka, karena itu yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini untuk kita semua, kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami Bapa untuk dapat tetap melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jikalau Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tangan bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada di antara kita yang masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.